Di Angel Grove Youth Center, suasana sibuk terasa sejak sore hari. Jason melatih Trini, sementara Kimberly berlatih gimnastik. Billy dan Zack memegang spanduk besar sambil membantu menghias ruangan untuk pesta dansa yang akan digelar malam itu. Di tengah kesibukan tersebut, Bull meluncur dengan skateboard dan tanpa sengaja tersangkut pada spanduk. Trini yang sedang berlatih menendang tanpa sengaja hingga Bull terpental tepat ke arah Ernie yang tengah membawa kue. Kue itu hancur seketika. Ernie pun murka dan langsung mengusir Bull serta Skull dari Youth Center sampai mereka mengganti kerugian. Kadang, tanggung jawab baru terasa penting setelah kerusakan terjadi. Di Istana Bulan, Rita Repulsa memanggil Madame Wu untuk menjalankan rencana baru. Sementara itu, Zack menawarkan diri mengajari Billy menari demi pesta malam nanti. Billy menolak dengan alasan ia tidak ingin menari hanya untuk menarik perhatian gadis. Namun teman-temannya justru menyarankan agar ia mencari pasangan dansa. Saat hendak pergi, Billy tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis kelas lain. Kalung gadis itu terjatuh, dan Billy memungutnya. Gadis bernama Marge itu memiliki sifat yang mirip dengannya. Tenang, canggung, namun cerdas. Mereka langsung merasa cocok. Marge mengajak Billy datang ke pesta dansa, tetapi sebelum itu mereka sepakat bertemu di taman untuk membahas salah satu penemuan milik Billy. Namun di balik ketenangan itu, Rita telah memerintahkan Madame Wu untuk menangkap salah satu ranger di taman pada sore hari yang sebelumnya telah diincar oleh Rita. Namun karena mau bertanya sesat di jalan, Madame Wu salah sasaran. Ia mengira Marge adalah ranger, lalu ia menangkap dan mengirimnya ke dimensi lain. Ketika Billy tiba di taman, yang ia temukan hanyalah kalung Marge. Tak lama kemudian, ia diserang oleh para putih. Ranger lain datang membantu, dan mereka semua dibawa ke command center oleh Zordon untuk mengetahui ancaman yang sedang dihadapi. Setelah berubah, para ranger menghadapi Madame Wu. Mereka justru terseret ke dimensi yang sama dengan Marge. Di dunia itu, Madame Wu memiliki kendali atas elemen alam dan menjadi jauh lebih kuat. Situasi terasa berat. Aturan permainan berubah, dan mereka dipaksa bertarung di wilayah yang bukan milik mereka. Para ranger akhirnya menggabungkan power coins untuk mengirim Billy kembali ke dunia nyata. Di sana, Billy harus menghadapi Madame Wu sendirian. Dengan keberanian yang lahir bukan dari kekuatan fisik, melainkan ketekunan berpikir. Ia menyadari bahwa sumber kekuatan Madame Wu berada pada permata di kepalanya. Setelah berhasil melepaskannya, kekuatan dimensi monster itu runtuh. Para ranger dan Marge terbebas. Bersama-sama, mereka menghancurkan Madame Wu menggunakan Power Blaster. Rita kembali melampiaskan frustrasi. Marah pada kegagalan namun tak pernah benar-benar belajar dari cara berpikir yang keliru sejak awal. Malam harinya di pesta dansa, Billy mengembalikan kalung Marge. Bull dan Skull datang dengan penyamaran, berharap tidak dikenali. Namun Ernie segera mengetahui siapa mereka. Ia mengingatkan bahwa mereka belum boleh kembali sebelum membayar kerusakan kue sebelumnya. Bull akhirnya menyerahkan uang, mengaku harus mengambilnya dari ban. Namun dengan cara yang tak biasa, ia mengeluarkan uang dari dalam sepatu dan kaos kakinya. Skull langsung menutup hidung dengan bandana dan jaketnya. Bau yang menyengat membuat Ernie pingsan tepat di atas kue. Setelah kekacauan kecil itu reda, semua orang kembali ke lantai dansa dan menikmati malam. Di balik kisah ini, terselip sindiran yang pelan namun terasa, bahwa kesalahan sering lahir bukan karena kurangnya alat atau kekuatan, melainkan karena salah mengenali persoalan sejak awal. Ketika keputusan diambil tergesa, sasaran bisa meleset, dan yang menanggung akibat justru mereka yang tak seharusnya terlibat. Kimberly berada di bandara bersama pamannya Steve. Sebelum keberangkatan, ia sempat berbicara dengan Trini melalui telepon. Tak lama kemudian, Steve memberitahu bahwa pesawat mereka siap berangkat. Di saat yang sama, Jason dan Zack sedang berlatih menggunakan samsak tinju di Angel Grove Youth Center. Zack yang tengah beristirahat melihat Angela dan mencoba mendekatinya. Namun usahanya ditolak dengan cepat. Kadang keberanian tidak selalu berbuah hasil, terutama ketika waktu dan pendekatan tak berjalan searah. Di Istana Bulan, Rita Repulsa menyusun rencana licik. Ia ingin memasukkan ramuan tidur ke minuman Steve agar pesawat yang ditumpangi Kimberly jatuh, sekaligus menjebak Ranger Pink di dalamnya. Untuk mendukung rencana itu, Rita memilih Snizzard sebagai monster yang akan mengalihkan perhatian para ranger lain. Skuad diam-diam menaruh ramuan tidur ke soda Steve tanpa diketahui siapapun. Di bandara, Bulk dan Skull juga berada di sana sibuk mengamati pesawat yang lepas landas. Mereka meminta ikut dalam penerbangan Kimberly dan pamannya.
Kimberly tampak ragu, namun Steve mengizinkannya. Saat pesawat melintas di atas Angel Grove, Kimberly menatap pegunungan di kejauhan. Pemandangan itu membawanya pada kenangan petualangannya sebagai Pink Ranger. Sebuah refleksi tentang perjalanan yang telah membentuk siapa dirinya. Namun di tengah penerbangan, ramuan tidur mulai bekerja. Steve mendadak tertidur di kursi pilot. Kepanikan pun muncul. Bull dan Skull justru pingsan karena ketakutan dan meninggalkan Kimberly menghadapi situasi sendirian. Ia segera menghubungi Alpha 5 dan Zordon. Alpha menyarankan agar Kimberly berubah menjadi Ranger dan menyelamatkan diri. Tetapi ia menolak. Ia tak mungkin meninggalkan pamannya yang tak sadar dan para penumpang yang bergantung padanya. Dalam kondisi genting, keputusan tidak lagi soal menyelamatkan diri, melainkan tentang siapa yang berani tetap bertahan ketika keadaan mulai kehilangan kendali. Pada saat yang sama, alarm di Command Center mendeteksi kedatangan Snizard di bumi. Para Ranger lain segera berubah dan menghadapi monster tersebut. Sementara itu, Alpha membantu Kimberly mengendalikan pesawat dari jarak jauh, memberikan instruksi demi instruksi agar ia bisa mendarat dengan aman. Di medan pertempuran, serangan Blood Blasters para Ranger tak mempan. Apel yang berada di kepala Snizard memantulkan energi serangan mereka. Monster itu kemudian mengikat para Ranger dengan ular-ular hidup yang menguras tenaga mereka perlahan. Sebuah ancaman yang tidak menyerang sekaligus, tetapi melemahkan sedikit demi sedikit, hingga perlawanan nyaris hilang. Di udara, Kimberly akhirnya berhasil menurunkan pesawat berkat arahan Alpha dan koordinasi bandara. Steve terbangun tepat setelah pesawat mendarat dan kembali mengambil alih situasi. Saat petugas darurat tiba, Kimberly berlari ke tempat aman dan berubah menjadi Pink Ranger, lalu bergabung dalam pertempuran. Dengan powerbow miliknya, ia menembakkan panah tepat ke apel di kepala Snizard. Apel itu terlepas, mematahkan sumber perlindungan monster tersebut. Serangan itu menjadi akhir bagi Snizard. Di bandara, tim medis menyadarkan Bulk dan Skull. Sementara di Youth Center, seorang anak laki-laki mencoba menggoda Kimberly setelah mendengar kisah keberaniannya menyelamatkan pesawat. Zack dan Jason menggoda suasana itu dengan candaan ringan, hingga tanpa sengaja Zack menumpahkan minuman Angela ke tubuh Bulk. Di balik kisah ini, tersimpan pesan yang terasa dekat, bahwa krisis seringkali muncul bukan karena tak ada peringatan, melainkan karena kelalaian yang dianggap sepele. Dan ketika keadaan mulai jatuh bebas, yang benar-benar dibutuhkan bukan banyak suara yang panik, tetapi seseorang yang tetap berpikir jernih saat semua orang kehilangan arah. Sekarang scene berpindah ke paman si Trini bernama Howard yang tengah bekerja di laboratoriumnya menciptakan formula tak kasat mata. Sebuah penemuan yang lahir dari kecerdasan dan ketekunan, jauh dari sorotan, namun memiliki potensi besar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia bersiap mengunjungi keponakannya. Di Angel Grove Youth Center, Jason sedang melatih kelas bela diri. Dari kejauhan Billy memperhatikan dengan kagum, seolah melihat sesuatu yang ingin ia capai namun belum percaya diri untuk mendekatinya. Namun ketenangan itu terganggu ketika Bulk dan Skull kembali mengganggunya. Mereka memasukkan Billy ke dalam tong sampah, menjadikannya bahan tertawaan. Trini membantu mengeluarkannya dan mencoba menghibur dengan kabar bahwa Paman Howard akan datang. Sayangnya, bahkan kabar itu belum mampu mengangkat semangat Billy. Ia akhirnya memutuskan mendaftar kembali ke kelas Jason. Barangkali karena ia sadar, kepercayaan diri tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dilatih. Di Istana Bulan, Rita Repulsa menginginkan monster yang kuat sekaligus cerdas. Maka Finster menciptakan Dark Warrior melalui mesin pembuat monsternya. Di Youth Center, para gadis memberi selamat kepada Billy atas keputusan mengikuti pelatihan baru. Trini menceritakan tentang pamannya, yang ternyata dikenal Jason sebagai ahli bela diri hebat. Howard akhirnya tiba, namun tanpa sadar meninggalkan toples berisi formula tak kasat mata di meja Ernie. Ia kemudian menawarkan diri membimbing Billy secara langsung. Sementara itu, Goldar, Baboo, dan skuad menyusup ke laboratorium Howard untuk mencari formula tersebut. Namun alih-alih menemukan yang dicari, Baboo dan skuad justru meminum cairan yang salah hingga jatuh sakit. Sebuah gambaran klasik ketika ketidaktelitian bertemu rasa percaya diri yang berlebihan. Goldar pun kesal. Mereka kembali ke Rita dalam keadaan gagal dan menerima hukuman. Dark Warrior kemudian menyadari bahwa formula itu tidak ada di laboratorium dan menyarankan agar Howard saja yang diculik. Di hutan, Howard tengah melatih Billy. Tiba-tiba para putih datang dan menculik Howard dan membawanya ke sebuah gua serta mengikatnya bersama bahan peledak.
Dark Warrior menuntut formula tak kasat mata. Namun Howard tidak ingat di mana ia menyimpannya. Monster itu lalu mengancam akan mengambil informasi dari Trini. Billy kembali ke Youth Center dan memberitahu Ranger lain tentang penculikan tersebut. Tak lama kemudian, Ernie datang membawa balon hitam yang katanya baru dikirim untuk Trini. Setelah Ernie pergi, balon itu meledak dan menjatuhkan secarik pesan. Surat tebusan dari Dark Warrior yang menuntut formula sebagai syarat pembebasan Howard. Trini tak memiliki formula itu, namun mereka tetap menuju Command Center meminta bantuan Zordon. Ironisnya, Ernie justru berdiri kebingungan menatap toples formula yang sejak tadi tertinggal di meja. Dekat, terlihat, namun tak disadari nilainya. Kadang masalah bukan karena sesuatu tersembunyi terlalu rapi, tetapi karena perhatian lebih sibuk mencari jauh keluar daripada memeriksa apa yang ada di depan mata. Zordon menjelaskan situasi tersebut, dan para Ranger segera berteleportasi ke gua tempat Howard ditahan. Mereka melawan para putih dengan pertempuran kecil. Kroco-kroco Rita pun berhasil dikalahkan dan para Ranger pun langsung menyelamatkan Howard. Setelah Howard berhasil menjauh dari lokasi berbahaya, para Ranger berubah dan menghadapi Dark Warrior. Rita memperbesar monster itu, memaksa Megazord turun tangan. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya Megazord menghancurkan Dark Warrior. Rita kembali melampiaskan amarah kepada Goldar, Baboo, dan skuad seperti mengulangi pola lama. Kegagalan ditimpakan pada bawahan, sementara keputusan awal jarang dipertanyakan. Kembali di Youth Center, Jason menguji kemampuan Billy. Hasil latihannya membuahkan kemajuan, Billy mendapatkan sabuk kuning. Howard akhirnya menemukan kembali toples formulanya. Sebagai penutup, ia meminum hasil ciptaannya dan menggunakan kemampuan tak terlihat itu untuk menyelamatkan Billy dari gangguan Bulk dan Skull. Di balik cerita ini, terselip sindiran yang terasa dekat, bahwa kecerdasan sering tersisi oleh keributan, dan solusi kadang berada begitu dekat, namun luput terlihat karena terlalu banyak orang sibuk bergerak tanpa benar-benar mengamati. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.